agama yang boleh perang, karena itu aturannya banyak. Aturannya banyak. Rasul ketika memberangkatkan orang mau perang, Rasul katakan, pergilah dengan bismillah. Kalau ketemu orang yang masuk Islam, jangan diganggu lagi. Ketemu anak-anak, jangan diganggu. Ketemu orang sudah masuk biarawati, itu Di Wallachia, ya, ada sebuah garis keturunan yang sangat kejam, namanya Draculesti. Dracula itu salah satunya dari situ namanya. Sampai kemudian oleh klannya itu ya, oleh klannya Dracula itu, sampai kemudian dia bisa mancang orang dengan menusuk seperti yang tadi diceritakan oleh Mas Ferry. Kenapa dia bisa mancang orang kemudian untuk sampai begini melintir gitu ya orang-orang ya. Nah, itu semua sebenarnya adalah dari faktor bagaimana pembentukan sama orang-orang Muslim. Lah kenapa? Jiwa mereka itu sama seperti orang-orang Jepang yang Bushido. Tahu orang Jepang Bushido tahu? Jadi kalau mereka mengalami kekalahan atau kesalahan, mereka ya. Lah kenapa? Jadi kalau korupsi langsung bunuh diri aja. Benar. Gak ini politik udah. Gak apa-apa, itu politik itu perlu. Nah jadi gini, sampai di mana tadi awalnya? Sensei tadi. Nah, jadi Sensei tadi mengatakan bahwa saya sangat kagum dengan orang-orang Muslim. Lah kenapa sangat kagum? Karena orang Muslim mempunyai jiwa Bushido seperti orang Jepang, bahkan lebih hebat. Kagum di mananya kata Sensei saya tadi? Dia bilang begini, saya kagum dengan orang Muslim karena Islam adalah satu-satunya agama yang memuat perintah perang. Yang boleh perang, itu cuma Islam. Yang lain nggak boleh perang. Terus kemudian dia bilang gini, Sensei saya bilang, wah berarti ini ngolok-ngolok saya nih, jangan-jangan nih. Katanya kamu kagum, tapi kamu ngolok-ngolok ngomong Islam cuma yang boleh perang. Jangan pukul dengan pedang di kepala, jangan mencincang orang, jangan membunuh dengan tidak hak. Gitu kan ya? Kalau ada orang kemudian sudah menyerah, jangan bertindak berlebih-lebihan. Itu kata Rasulullah. Banyak aturan, yang itu susah. Sedangkan agama-agama yang lain, kelompok-kelompok yang lain, keyakinan-keyakinan yang lain, mereka nggak boleh perang dan nggak punya aturan perang dalam kitab mereka. Karena itulah dalam sejarah mereka yang paling hobi perang. Paham ya saya? Nggak percaya? Silakan ketik di Google 10 perang paling ngeri di dunia atau 10 perang yang paling banyak membuat korban di dunia. Ketik coba sekarang yang nomor 1 apa coba? Yang nomor 1 kira-kira apa? Perang Dunia Kedua. 25 juta orang mati. Penyebabnya orang Muslim bukan? Yang bikin orang Muslim bukan? Enggak. Yang kedua, Perang Dunia Pertama, 15 juta orang mati. Muslim bukan? Bukan. Semua bukan diinisiasi oleh seorang Muslim. Penjajah Indonesia, Muslim atau bukan? Bukan. Artinya bukan Muslim yang mulai perang. Bukan Islam disebarkan dengan perang. Justru disebarkan dengan perang adalah ajaran-ajaran yang lain. Amerika nyebarin demokrasi ke Irak lewat perang atau lewat dakwah? Lewat perang. Afghanistan perang, maka itu bukan Muslim. Maka karena itulah dikatakan Islam itu hebat. Nah, kenapa? Boleh perang, banyak aturan. Nah karena itulah kemudian ini kita buat untuk menjelaskan aturan-aturan tadi. Sebuah karakter Muslim yang nggak ada pada zaman sekarang. Nah kenapa? Zaman sekarang tontonan orang-orang Muslim yang anak-anak muda SpongeBob. Nah terus gimana bisa punya karakter kayak tadi gitu kan ya? Nontonnya SpongeBob, nontonnya film Korea, maka ketika ada masalah sedikit langsung down, galau. Pergi ke pantai, peluk lutut, lihat mata terbenam, nangis gitu kan. Parah banget. Nah kenapa? Gara-gara bacaannya salah semua itu. Nah kita berharap kan tadi, harusnya Ustaz kenapa nggak baca sirah saja? Tadi sudah saya katakan, kitab-kitab itu saya nggak bisa nyaingin. Kita nggak bisa nyaingin Ibnu Katsir dalam menulis tentang sejarah para nabi. Kita nggak bisa nyaingin Ibnu Hisham dalam menulis tentang sejarah Rasulullah. Tapi kita bisa mengantarkan nilai-nilai kitab itu ke dalam hal-hal yang bisa langsung dibaca oleh anak-anak, dibaca oleh generasi muda. Nah ini yang saya inginkan. Jadi kita nggak bisa nyaingin mereka, maka kita anterin aja tuh nilai-nilai itu bisa dibaca. Nah salah satu melalui apa? Novel tadi. Wallahualam bishawab. Silakan. baik. Jadi tentang apa yang terjadi padanya si Draculesti ini, dia mendidik Islam. Nah akan dibandingkan juga nih bagaimana sih Sultan Muhammad Al-Fatih dididik oleh guru-gurunya, oleh bapaknya, yang kemudian nanti akan membentuk karakter dari Sultan Muhammad Al-Fatih sebagaimana yang selama ini sudah kita kenal tentang keperwiraannya, tentang keperkasaannya, kayak gitu. Jadi baca aja novelnya. Ya, silakan kalau ada yang lain, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indi dari Ya. Bogor semua ya? Yang mau tanya Ustaz, sekarang kan remaja-remaja tuh lebih suka misalnya kayak novel, bacaan-bacaan kayak Harry Potter gitu ya. Nah, saya ingin tanya gimana sih kolaborasi antara Ustaz Felix sama Ustaz Said? Nah, maksudnya dalam karakter dalam penulisan gitu, gimana supaya ini
Chronicle of Ghazi ini lebih menarik dan diminati oleh remaja, itu gimana cara kolaborasinya? Mungkin Ustaz Said gaya bahasanya gini, Ustaz Felix gini, jadi gimana caranya? Dulu ketika saya kemudian menulis Muhammad Al-Fatih, waktu itu Muhammad Al-Fatih saya belum jadi, tapi saya udah ketemu sama anak ini. Nah, jadi dia lagi nulis kemudian tentang Ghazi ini. Dan kemudian setelah itu baru saya. Dan kita berdua sama-sama share dengan concern yang sama. Yang kedua, bertakwa pada Allah. Yang kedua, apa yang pertanyaan kedua? Yang kedua, bisa nggak Indonesia? Menaklukkan Indonesia menaklukkan Roma. Jadi gini, masih ingat tadi yang saya cerita tentang 3 keturunan dari Nabi Nuh? Ya, yang dia jadi orang Sem, hitam. Ham, Yafet. Sem itu orang-orang yang hidup di pertengahan. Jadi gini ceritanya. Sebentar. Tadi mana tadi? Tidak. Boleh tadi diciptakan bukan timur dan barat. Tapi sebenarnya dunia ini dipisahkan utara dan selatan. Nah, kenapa dipisahkan utara dan selatan? Karena kalau kita lihat nanti kalau kita lihat peta, kalau teman-teman lihat peta, teman-teman hafal tentang gunung-gunung nggak? Hafal tentang gunung-gunung. Bisa bagiin peta nggak sekarang? Bisa. Bagian tertimur daripada benua Asia apa? Cina, Jepang. Sebelum laut ya, Cina. Di Cina ada pegunungan Tian Shan. Pegunungan Tian Shan itu nyambung ke pegunungan Kaukasus, nyambung lagi kemudian ke pegunungan yang ada di Spanyol. Nah, maka kemudian ras Yafet ini dikenal sebagai ras yang nanti akan jadi Ya'juj dan Ma'juj. Dari situ jadi Dari situ. Lah kenapa dari situ? Karena Ya'juj dan Ma'juj itu mendiami wilayah bagian utara. Maka ketika Zulkarnain membuat tembok yang kemudian terpisah di antara 2 gunung, itu untuk kemudian menghalau orang-orang Ya'juj dan Ma'juj ke atas. Jadi supaya kemudian mereka tetap kemudian dibatasi oleh gunung-gunung itu dan nggak sampai ke bawah. Maka orang-orang Mongol itu menyerang dari atas ke bawah. Maka tembok besar Cina itu digunakan untuk menutup pegunungan bagian atas. Apa dari mana ceritanya kemudian nyambung ke Ya, jika ia bertindak maksudnya, setelah itu akan datang masa kekhilafan alami haji kedua. Ya. Dan atas kehendak Allah masa itu akan datang. Lalu Allah menghapusnya. Ya. Jika ia berkehendak menghapusnya. Setelah itu akan datang kalian datanglah masa khilafah alami haji kedua. Apa yang berjalan di atas kenabian. Ya. Setelah itu beliau diam. Ya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Yang saya tanyakan, apakah saat ini fajar kemenangan itu telah tampak pada masa ini? Oke. Karena banyak yang dari Muhammad memperjuangkan syariah dan khilafah. Yang kedua yaitu bagaimana daerah pemerintahan Islam. Ya. Jadi yang mengatur mungkin tentang sosial, ekonomi, politik, budaya, pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Termasuk mengatur itu membuat tukiku masya Allah takun summa yarfuha dan insya Allah yarfa'aha. Akan datang masa kenabian di tengah kalian, Allah akan jaga kalau Allah mau dan Allah akan angkat kalau Allah mau. Summa takunu khilafatun ala min haji nubuwah fa takunu masya Allah takun summa yarfuha dan insya Allah yarfa'aha. Allah akan kemudian menurunkan kemudian kekhilafat atas min haji nubuwah, kemudian Allah akan jaga kalau Allah mau dan Allah akan angkat kalau Allah mau. Summa takunu mulkan adon, kemudian muncul kemudian kerajaan yang diktator. Fa takunu masya Allah takun summa yarfuha dan insya Allah yarfa'aha. Summa takunu khilafatan ala min haji nubuwah. Itu kemudian hadis lengkapnya. Summa sakata. Kemudian beliau diam. Jadi gini ceritanya. Setelah kemudian masa kenabian lewat, sudah lewat belum masa kenabian? Sudah. Berarti kalau ada yang ngaku nabi benar atau salah? Salah. Oke, berarti sudah lewat masa kenabian ya. Berarti kalau ada yang ngaku nabi pasti salah. Rasul Muhammad yang terakhir. Setelah itu muncul masa khilafah. Kalau dalam bahasa Arab summa takunu khilafatun ala min haji nubuwah. Akan muncul masa kenabian, masa khilafah. Yang kemudian akan kemudian Allah jaga dan Allah angkat kalau Allah mau. Siapa aja khalifah? Ada yang masih ingat khalifah pertama? Abu Bakar. Yang kedua? Umar. Adalah khilafah yang terakhir akan berhubungan dengan khilafah yang awal. Artinya apa? Sama-sama berlandaskan atas manhaj kenabian. Nah, bagaimana kemudian itu kapan akan tegak? Pertanyaan saya sekarang. Kalau tadi ada beberapa seri Rasulullah dari kenabian, khilafah, mulkan adon, mulkan jabariyah, pemerintahan keji, pemerintahan diktator. Sekarang sudah sampai yang mana kira-kira? Sampai yang mana? Yang keji atau yang diktator? Betul, sekarang sudah sampai fase atau episode pemerintahan yang diktator. Lihat tuh diktator-diktator yang ada di Timur Tengah semuanya pada berjatuhan. Di Syria, diktator luar biasa, kejamnya luar biasa, Bashar Assad membunuh kaum muslimin di mana-mana. Diktator-diktator tempat lain 45. Pertanyaan saya sederhana, kapan BPUPKI dibentuk? Ayo loh. Kapan BPUPKI dibentuk? Katanya cinta Indonesia. Kapan BPUPKI dibentuk? Bulan 18 Agustus, nggak mungkin karena Indonesia merdeka 17 Agustus. Berarti BPUPKI dibentuk sebelum itu.
itu, Badan Persiapan untuk Kemerdekaan Indonesia. Bulan berapa BPUPKI dibentuk? Bulan Mei, betul. BPUPKI dibentuk bulan Mei, Indonesia merdeka bulan Agustus. Berapa bulan itu? 4. Oke, ingat baik-baik. Seluruh Indonesia, gak banyak yang yakin bahwa Indonesia akan merdeka pada bulan. Maka kalau kita berbicara tentang hidayah di dalam Al-Quran, setidaknya ada 3 ayat yang alhamaha fujuraha wa taqwaha. Manusia bisa baik dan manusia bisa buruk. Maka ini adalah yang pertama. Allah karuniakan kemampuan hidayah pada manusia berupa akal untuk membedakan yang baik dan yang buruk. Milih baik, milih buruk. Yang Allah nggak kasih pada malaikat. Malaikat nggak dikasih akal. Malaikat nggak bisa milih. Kita bisa milih. Itu yang pertama. Nggak boleh minuman keras. Nggak boleh makan narkoba. Nggak boleh kemudian nonton film-film yang menghilangkan akal. Gitu kan ya. Nah, itu kemudian dijaga akalnya supaya kita tetap bisa beriman. Maka ada orang beriman, ada yang tidak. Contoh, doain ya. Mudah-mudahan bapaknya segera beriman ya. Karena bapaknya sudah saya kasih tahu tentang Islam. Saya kasih tahu ini loh Islam. Bagi saya Islam bekerja. Tapi dia belum memutuskan menjadi seorang muslim. Kenapa? Belum ada persetujuan daripada Allah. Taufik, hidayah taufiknya belum masuk. Al-Quran sudah dikasih. Dia mikir, tapi taufiknya belum turun. Kenapa taufiknya belum turun? Innallaha la yudhillu man qaumin hatta yudhillu man anfusihim. Maka kasus Dracula dan kasus adanya Dracula yang ganteng itu sama. Satu mau membuka diri, satu nggak mau. Kalau yang nggak mau buka diri, Allah nggak akan kasih. Wallahu la yudhillu qauman kafirin, pastikan sebagai dari Siapa yang menginginkan jalan yang begitu kan ya? Innanya saya lupa. Innakala tahdi man ahbabta. Kayaknya waktu juga sebentar lagi nanti mau ada penandatanganan buku juga. Ya. Nanti bisa langsung gimana nih Ustaz? Boleh. Untuk yang terakhir teman saya sebelum saya kemudian meninggalkan lapangannya. Jangan dipotong. Jadi yang terakhir menurut saya lihat memang buku ini saat ini adalah untuk tadi generasi muda. Karena kenapa kita berharap lebih banyak orang-orang muda yang muncul dan mereka punya karakter Islam. Karena mereka sudah muslim, yang kurang adalah dengan keterikatan mereka dengan Islam. Lah kita berharap orang-orang yang sekarang baca buku yang nggak jelas, yang tentang sihir, yang kan buku-buku semacam ini. Ketika mereka memperkenalkan buku-buku semacam ini, bawa ke sekolah, dibaca di sekolah, orang-orang banyak semua, lama-lama orang jadi loh ini loh, ada pilihan kita untuk kemudian novel-novel yang memang novel fiksi, tapi dia Islami. Nah itu yang kita inginkan. Dan mudah-mudahan doakan, mudah-mudahan itu menjadi amal baik insya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah jadi kemudian menurut kalian, nanti setelah ini kalau ada yang bawa buku, apapun buku yang mulai saya tulis, boleh kemudian untuk ditandatangani kalau mau. Tapi mohon maaf karena Ustaz bukan selebritis, jadi tidak ada sesi foto. Mohon maaf banget, karena kalau nanti Ustaz jadi selebritis, besok-besok mengundangkan sudah 150 juta. Jadi jangan ya, jadi jangan mulai sesi foto. Tanda tangan boleh, kalau ada yang kemudian punya buku apa saja, nanti insya Allah akan kita tandatangani. Bukunya ada di situ, nanti boleh kemudian didapatkan gozinya. Nah kalau kemudian buku-buku yang lain boleh didapatkan di stand-stand yang lain juga ada, yang kemudian menjual buku Muhammad Ahmad dan sebagainya. Tanda tangan di sini boleh. Kalau saya masih kurang jelas, silakan ketik Felix atau Muhammad Ahmad di YouTube, insya Allah dapat kemudian gambarnya. Demikian dari saya. Untuk